jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Aku mengucap syukur untuk karya pengorbanan. Dengan tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, Engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa.
Dokter, papa mama semua, anak-anak semua yang hadir pada kesempatan sore hari. Kami dari Universitas Kristen Alfa-Wacana Kupang secara khusus menggerakkan lembaga konseling yang dipimpin oleh Ibu Dina Natulis dan Bu Joyce, juga teman-teman kami Bapak Dr. Joni Lumba hadir, Bapak David Boba hadir, Ibu Renya dan adik-adik mahasiswa semua, teman-teman karyawan yang hadir bersama kami yang ada di dalam tim yang disebut dengan tim peduli bencana, peduli saudara-saudara korban bencana. Itu tim Seroja dipercaya sebagai ketua tim. Saya Pak Godlin Ngaruka. Ini saya masih berdeka dengan saya ada Timur Tengah. Di Timur Tengah juga, Timur Tengahnya selatan, ya, dekat dengan Timur Tengah utara. Di Metro Jadi maksudnya kami di sini, kita semua ini di Kota Kupang ini hampir seluruh warga Kota Kupang digemparkan oleh siklon Seroja pada tanggal 4 bulan April yang lalu. Tidak ada satu yang bebas, mulai dari rakyat jelata sampai dengan gubernur, ya, jangan batas di kota ini, sampai dengan gubernur, wali kota, semua hancur. Tidak ada yang bebas. Tapi sebagai orang beriman selalu bilang, jangan kita melihat ini dari sisi bencana saja, tapi kita ingat-ingat dulu, kita bilang Tuhan mau berbicara lewat badai. Dulu saya memandangnya begitu, Tuhan lagi bicara lewat badai. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan lewat badai ini yang kita tidak terlalu paham, ya, saat ini. Tapi kita pasti akan paham pada waktu. Nah, yang paling berat setelah badai lewat ini adalah badai ini menimbulkan rasa takut, ya. Ini rasa takut yang luar biasa. Karena rasa takut itu, akhir-akhir ini orang berdiri di bawah pohon saja begitu angin kencang, apalagi di daerah ini yang langsung lurus dengan laut. Anginnya selutup, mati tanam di tanam di taimlah, balam kita tolong. Jadi kita sebut, padahal tidak. Begitu ada ranting pohon satu patah, dan kita ingat yang kemarin, toh. Jadi out baik sangat ibu dari film hitam dan pohon, dan rasa takut, cara takut banyak dialami oleh mama-mama dan anak-anak. Nah, ini kita kan hidup mau berlanjut, bukan hidup stop di sini sudah. Nah, kami orang UKW pikir bahwa supaya hidup kita berlanjut dengan baik, kita harus ambil bagian di dalam kita mengurangi rasa takut yang dialami kolekte. Awal itu uang kolekte, dan memang sampai sekarang uang kolekte, dan kolekte dari orang tua, atau orang tua kasih dia punya kolekte di anak-anak di store di sana, kemudian kami kelola ini uang kolekte menjadi
macam-macam kegiatan termasuk mengajar tunan selesai kami hadir partai kuah bikin selesai partai kuah kasih selesai kita pusing. Nah, tapi baik karena itu tujuannya untuk kita semua. Nah, saya datang dari hidupnya, saya meminta tadi alih supaya pendeta ini Dr. Linzer pun ini di Cepeluhan ya. Nemenes imtahin katai pendeta Linzer Pelu Mengucap syukur untuk karya pengorbanan. Jadi ini pendeta Linzer Pelu yang akan sebentar akan untuk menerima keselamatan di dalam. Ajak kita untuk kita bicara, coba cerita apa yang mama alami, apa yang ya anak-anak ini tadi mama ini pendeta yang dengan keahlian yang ada akan mau dengar, karena kita biasa kalau ada masalah di kita sendiri, kalau ada masalah kita cerita di orang dan orang dengar soal bicara ini akan ini sekolah untuk dengar ini. Sekolah khusus untuk dengan keluh kesah ini seorang psikolog ya, dari universitas untuk kami dengar ini Bapak Mama punya ini kita berbagi ya, ini kita berbagi. Nah, dari ini berbagi dan saya hanya om-oman akan omongkan bikin sudah seminggu untuk minggu. Jadi ini nanti ini setelah kita bercerita dan barangkali ada ibu cerita saya make kuitas desa atau ada satu dua helai kain yang kami bawa dan pikir nanti itu dititipkan untuk kita itu urusan kedua. Tapi kita bukan pertama ini adalah kami masih kurang dengan bawa itu emas, perak ataupun tebaga untuk bagi-bagi tidak ada. Yang ada pada kami adalah untuk datang mengajak mau mendengar dan kemudian kita saling curhat dan terakhir ya, kalau ada yang kami bawa apa saja yang kami akan berikan sebagai wujud ya kami ada untuk saudara-saudara terutama anak-anak mama-mama dan juga bukan bapak-bapak penting ya bapak penting itu kan biasa yang takut itu kan mama ya anak kita bapak mereka sudah pernah subi kepala sedikit jago jadi itu makanya saya taruh di nomor saya sudah keliling sebagai majelis sinode Gemit saya sudah keliling banyak sekali gereja untuk memberikan suara gembala dan memberikan bicara-bicara tapi baru hari ini saya ada di gereja di mana bungkus tiang pakai pelepah pisang gereja di mana ornamen di dalam gereja itu pakai mahkota buah lontar. Itu baru pernah ada di gereja. Nah ini yang saya ingin semua tiang dibungkus dengan pelepah pisang. Ya. Ini mahkota buah lontar tidak ada di mana-mana. Apalagi di Amerika sudah begitu. Ya. Tapi ini gereja yang paling kita sama-sama yang pernah saya mau kasih kesempatan kepada Mama Pelu, Ibu Joyce untuk mengatur ya bagaimana jalannya proses trauma healing. Kita yang lain yang jaket kuning, semua yang menempati diri ini yang ini kita keluar tahan yang Mama termasuk untuk ini. Tangan kiri yang bisa di atas tapi dia harus berganti karena tangan kanannya luka. Terus kan tidak bisa dia tekan tangan kanannya di bawah. Dia harus merubah strategi itu. Ada hal kita harus menolong yang lain. Kita harus menolong ini tangan kanan yang luka. Dia harus di atas. Seperti itu. Tengok situasi sekarang juga. Kita menghadapi masalah semua. Ini sebenarnya kalau kita lebih fokus lanjutkan bagaimana pendeta masuk. Ada satu lagi tim kami tadi ketinggalan jadi tidak tahu jalan tadi. Pendeta itu. Semua beban yang terjadi tak mengubahkan cara hidupku oleh
Bapak Anton masuk. Bapak berapa lama di Sumba? 36 tahun. Di mana? Sumba Timur. Persembahkan kepadamu sungguh besar anugerahmu bertata di hidupku. Oh, kasih setiamu Bapa memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Oh, oh, Kau telah ubahkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Darah-Mu yang kudus, ku dipulihkan, ku diberkati. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Oh, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Jadi kejadian itu yang terjadi saat itu, saat ini ketika terulang dengan volume yang berbeda tapi terasa tetap ini ya, kaget ya, Ibu Dorfi, panggilannya Ibu Fia, Ibu Fia sama seperti Dorfia. Iya. panggilan Fia, Iya. Fia. Sama dengan pertanyaannya Bapak tadi ya, Bapak Antonnya. Ibu rasakan saat itu dan sempat terpikir saat itu ketika kita Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya.
mengucap syukur untuk karya pengorbanan. Dengan tanganmu yang penuh kasih, Kau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, Engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Apapun yang terjadi serahkan di Tuhan. Masih terganggu dengan pikiran itu, perasaan itu, masih terganggu. Ya. Masih rasa takut, traumanya masih ada. Bukan sembarang, ya. Ada kemarin itu tahu. Tidak kebanyakan yang menikah sebuah diri, maka saya tidak akan mampu melakukan apa. Kalau semua orang berkata begitu, maka yang namanya stres, yang namanya trauma, dia akan hilang dari diri kita. Dan kita akan bangkit untuk kita melihat yang di belakang. Bertata di hidupku, kasih setiamu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara kecewa, kita semua cemas, takut, bimbang dan seterusnya. Tapi sebagai orang beriman kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Joyce, dan saya sebagai salah seorang pendeta yang ada di Gemit, dan kebetulan kami kerja juga di Arta Wacana di kampus bersama-sama, ingin datang menjenguk Bapak Mama di sini. Bukan untuk mau membawa apa-apa, tapi kami hanya mau kasih semangat Bapak Mama, iman
dan harap dan kasih yang ada dalam Tuhan Yesus tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Jadi di dalam Lukas 8, kalau nanti pulang baca di sana, Tuhan Yesus juga pernah meredakan angin ribut. Dan waktu itu Tuhan Yesus ada di Danau Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu datanglah badai yang besar. Bunyinya seperti apa badai itu? Pesawat ya. Dan kita pasti ketakutan. Murid-murid waktu itu sangat ketakutan sehingga mereka pergi ke bangun Tuhan Yesus, bangun dulu, kita mau binasa, kita mau tenggelam perang kita, dan badai ini begitu luar biasa datang, kita akan tenggelam. Bangkit, bangun dan menghardik angin itu, menghardik lalu angin itu pun diam, lalu orang-orang siapa orang ini, sehingga angin pun takut kepadanya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kalian. Dia adalah penguasa alam ini. Badai apapun juga akan tunduk kepadanya. Tidak akan ada yang mampu memisahkan kita orang beriman dengan kasih Tuhan. Amin, Bapak Mama ya. Jadi walaupun kita yang membagikan aku di padang yang berhijau, yang memiliki air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa, dia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun jalan dalam kekelaman, aku tidak akan berbahaya. Sebab Engkau besertakan belakang, kadang akan membawa aku seitulah, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Dan ini mazmur yang luar biasa. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang penuh dengan segala lika-liku kehidupannya, dan sampai pada satu titik dia hanya mau mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dalam setiap kesusahan, setiap kekelaman, setiap badai yang datang dalam hidupnya, ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, dan itu indah pada waktunya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun itu yang sudah kami buat, dan itu yang dapat kami buat dari Universitas Kristen. Lebih daripada itu, kami sampaikan tadi bahwa sebagai orang timur yang berbudaya, kita
atau Meto ini ya, kebetulan saat ini kita dalam suasana bulan budaya dan bahasa. Apa yang ada pada kami ya, biasa kita orang Timur lalu berbicara itu dia kasih duduk tempat sih ya, dia katakan sa wa antekus ya, rasa nilai tidak ada. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa ya, kalau ada ikat polis ya, baik utak atas baik ini habas itu yang kami sanggup buat ya, untuk menemani apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Joyce dan Mama Pendeta, dan kami akan segera pamit setelah ini. Semua yang ada kami serahkan kepada Bapak Pendeta bertiga yang ada di sini ya, bahwa kami dengan satu keyakinan bahwa hikmat Tuhan Yesus ada pada Bapak Pendeta bertiga dan tidak perlu kami menjelaskan untuk nanti menyampaikan apa yang kami bawa ini kepada seluruh Bapak Mama yang ada di sini. Kami tidak bisa membantu untuk mengatasi seluruh persoalan, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta ini, Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita yakini mampu untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada pada kita. Mungkin dalam kita ini ada kata-kata yang kami tidak kami ucapkan tidak berkenan ya. Ada perbuatan atau tindakan kami yang kemudian kami lakukan dan tidak tepat ya. Ya, saya atas nama daripada seluruh rombongan ya, teman-teman dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Shalom. Saya kembali adik mahasiswa. Jemaat ini kecil, 62 kakak. Tapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Joyce itu mereka telah melakukan. Mereka menderita, mereka meratap, mereka menangis. Tapi ketika ada berkat Tuhan yang banyak, mereka berbagi dengan ada teman yang menderita di Bone. Bahkan itu seng yang diberikan oleh beberapa gereja pada kami, itu mereka akan memberikannya kepada teman-teman saya. Saya berpikir, saya belajar teologi jemaat di sini. Dari keterputukan, dari kesederhanaan, dan dari penderitaan mereka. Mereka tidak memilikinya sendiri, tetapi mereka dapat berkat Tuhan, mereka mau berbagi. Terima kasih. Kami jemaat di sini, jemaat Pilon Agnino, artinya tempat bertemu yang suci. Kami tidak ada sesuatu yang lebih berharga untuk kami katakan. Hanya doa. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu, Dia akan tetap memberi hikmat kepada guru-guru yang ada di Universitas Kristen Artawacana Kupang untuk mendidik generasi penerus dalam taat dan takut akan Tuhan sesuai dengan filosofi universitas, tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian. Saya, Bapak Pendeta Ori dan Bapak Pendeta Marco yang adalah alumni dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, hanya bisa bilang terima kasih. Dan ini perguruan tinggi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pertama datang mengunjungi kami. Terima kasih, ini luar biasa. Sesuai dengan filosofinya perguruan tinggi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Tidak hanya tinggi ilmu, tidak hanya tinggi pengabdian, tetapi tinggi iman. Dan ini luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Kami hanya menyiapkan teh panas dan sepotong lauk pauk. Saya menggunakan bahasa saya dan Pak Guti, bahasa pemerintah punya kami bahasa gereja Lumbung ini dan Temia. Di tempat inilah
akan kami tampung berkat-berkat Tuhan, dan dari rumah lumbung inilah kami akan bagikan ke setiap jemaat. Terima kasih Bapak Godlis dan semua teman. Kita foto bersama. Tapi harus menggunakan masih yang bisa kami bawa dari kampus. Apa yang terkumpul ini juga berasal dari kita punya saudara-saudara dari Surabaya, dari Jakarta yang tergabung di dalam kelompok Ultra Victory, ya, Ultra Victory, kelompok Sehati dan kelompok Logomor, ya. Ini mereka mendukung kami di posko Arta Wacana, dapat dukungan dari mereka, dan kami dipercaya untuk lalu sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan semua ini kepada Bapak Pendeta untuk diteruskan kepada mereka yang tidak. Kiranya yang kecil ini bisa memberikan dampak yang cukup berarti bagi semua yang mengalami dampak keroja. Sesuatu yang kecil tetapi diberikan dengan cinta yang besar. Kami menerimanya.